Oke, terima kasih Pak Wawan sebagai moderator pada acara Undiksa Berbagi di pagi hari ini, ya pagi menjelang siang mungkin ya Bapak dan Ibu. Kemudian tidak lupa juga saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu peserta yang telah hadir di sini, ya. Kalau saya lihat sebagian besar ini mungkin belum saya kenal, terima kasih. Ya mungkin sebentar kita sekalian kenalan gitu Bapak dan Ibu. Terima kasih sudah bisa bergabung bersama saya di sini. Kemudian juga bagi Bapak Ibu peserta yang sedang menonton live di Facebook juga saya ucapkan terima kasih sudah meluangkan waktu. Semoga kita selalu diberikan kesehatan kepada Ibu dalam situasi pandemi COVID-19. Ya, semoga semua kita selalu sehat. Jangan lupa juga saya mengucapkan terima kasih kepada tim Bisa Berbagi yang sudah memberikan saya kesempatan di sini untuk berbagi. Saya ingat sekali, kebetulan saya juga masuk di tim Undiksa Berbagi. Nah, biasanya saya berada di posisi Pak Wawan sekarang gitu ya, sebagai moderator sekaligus host. Nah, saya ingat sekali kurang lebih 1 bulan yang lalu itu Pak Wawan menyampaikan jadwal Undiksa Berbagi yang batch yang kedua dan disampaikan bahwa ada 1 slot yang masih kosong gitu di grup panitia. Nah, di sana saya merasa terpanggil, wah ini kayaknya kesempatan saya juga untuk ikut berbagi. Nah, terima kasih kepada Pak Wawan. Nah, Pak Wawan sekaligus ketua panitia di acara kuliah online yang bisa berbagi ini. Oke, sebelum saya mulai, izinkan saya untuk share screen-nya. Saya share screen dulu, Bapak dan Ibu. Share screen, kemudian saya pilih. Oke, semoga terlihat. Pak Wawan terlihat ya? Sudah sangat jelas sekali terlihat. Terima kasih Pak Wawan. Baik Bapak dan Ibu peserta, jadi pada hari ini, pada sesi Undiksa Berbagi kali ini, izinkan saya untuk sharing gitu ya, terkait topik gitu ya, topik yang berjudul data mining tanpa skill coding dengan menggunakan Orange gitu ya. Nah, kalau Bapak dan Ibu simak di sana, tanpa skill codingnya itu saya isikan tanda petik gitu ya, tanda petik. Dan awalnya sebenarnya saya inginnya buat topik itu data mining tanpa skill programming. Tapi setelah saya timbang-timbang, tetap memerlukan beberapa aspek dalam programming, seperti algoritma, logika. Nah, jadi kurang cocok rasanya kalau Orange itu benar-benar tanpa skill programming. Ya, karena itu makanya judulnya saya rubah menjadi tanpa skill coding. Kalau coding kan kemampuan seseorang untuk menuliskan algoritma logikanya gitu ke dalam bahasa pemrograman. Nah, itu mungkin skill coding. Jadi, topik hari ini data mining tanpa skill coding dengan menggunakan Orange. Nah, selanjutnya, tadi disampaikan waktu kita kurang lebih selama 1 jam Bapak dan Ibu. Nah, adapun beberapa hal yang akan kita bahas bersama-sama, yaitu pertama perkenalan dulu, ya, perkenalan dengan saya. Nah, karena sebagian besar saya juga belum kenal dengan Bapak dan Ibu, kemudian berkenalan dengan data mining. Nah, mungkin bagi Bapak dan Ibu yang baru saja berkecimpung atau baru mengenal istilah data mining, mungkin sebentar saya bahas sedikit data mining itu seperti apa sih. Kemudian dan juga tentu saja berkenalan dengan aplikasi Orange-nya sendiri. Ya. Kemudian nanti kita lanjutkan dengan bagaimana mengimplementasikan data mining dengan menggunakan aplikasi Orange ya. Baik itu melakukan prediksi, melakukan market basket analysis, kemudian melakukan klasterisasi, maupun yang terakhir, semoga masih ada waktu, saya akan coba demonstrasikan bagaimana melakukan Twitter data analysis dengan menggunakan aplikasi Orange, Bapak dan Ibu. Oke, saya lanjutkan. Nah, perkenalkan Bapak dan Ibu, jadi nama saya Gede Aditra Pratnyana, ya. Kemudian saya bertugas sebagai dosen di jurusan Teknik Informatika, Bapak dan Ibu, di Fakultas Teknik dan Kejuruan Universitas Pendidikan Ganesha. Kemudian selain itu juga diberikan tugas tambahan ya, sebagai Ketua Divisi Pusat Data di UPT-TIK. Kemudian juga ada beberapa kegiatan yang lain seperti pengelola jurnal, ya, editor-in-chief di jurnal Janapati. Kemudian untuk bidang riset saya memang bergerak
di bidang data mining, kemudian juga text mining dan educational data mining. Ya, nah itu email. Jadi nanti bisa juga kita berkomunikasi via email. Oke, nah saya awali topik kita pagi ini ya, pagi menjelang siang ini dengan satu pertanyaan dulu ya. Kalau saya biasanya mengajar di kelas itu saya pasti awali dengan pertanyaan mengapa gitu. Jadi supaya kita belajar itu ada semangatnya Bapak. Kadang-kadang kalau kita belajar tidak tahu untuk apa kita belajar kan tidak jadi semangat gitu ya. Oke, nah sekarang mengapa kita belajar data mining? Nah, seperti Bapak dan Ibu tahu secara tidak sadar sebenarnya selain sampah yang menumpuk saat ini sebenarnya ada satu sampah lagi, bukan sampah ya, ada satu hal lagi yang semakin banyak jumlahnya Bapak dan Ibu selain sampah gitu ya, yaitu data. Ya, Bapak, ya. Nah, di sini saya menampilkan satu buah statistik di tahun 2019 ya, Bapak dan Ibu bisa lihat bahwa sekian banyaknya data yang diproduksi selama 1 menit gitu ya. Atau mungkin saya ambil satu di sini ya, Instagram postnya. Nah, kalau Bapak dan Ibu yang pengguna Instagram gitu ya. Nah, di dunia itu dalam 1 menit ada 55.140 foto yang diupload dalam 1 menit itu Bapak Ibu. Anggaplah satu foto itu ukurannya 1 mega, ya. Berarti ada 55 gigabyte storage yang dibutuhkan dalam 1 menit gitu ya. Belum lagi kalau Bapak dan Ibu kenal istilah yang namanya IoT gitu ya. Semua barang tiba-tiba jadi smart Bapak dan Ibu ya, semuanya bisa menghasilkan data, ada lampu smart lamp gitu ya. Jadi kita bisa atur kapan harus hidup, kita bisa hidupkan dari jarak jauh. Nah, itu kan sebenarnya menghasilkan data ya. Jadi data kita kapan menghidupkan lampu itu terekam di sana. Belum lagi ada smartwatch dan smart-smart yang lainnya. Belum lagi sekarang kita kenal dengan istilah big data Bapak Ibu ya, dengan 5V ya, volume, variety, veracity ya. Kalau nggak salah sekarang jadi 7V. Nah, itu era big data ya. Data yang volumenya sangat besar, sangat bervariasi, kecepatan kecepatan tersimpannya sangat masif dan sebagainya ya. Nah, kalau di data mining sebelum ada istilah tersebut, data mining itu muncul karena adanya masalah data explosion problem, masalah ledakan data ya. Data sangat banyak kita produksi, terus bagaimana cara kita memanfaatkannya. Nah, itu sebenarnya permasalahan yang muncul kenapa sampai ada bidang ilmu yang namanya data mining seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, jadi sebenarnya data mining itu muncul tujuannya adalah untuk mendapatkan pengetahuan baru, insight baru, atau interpretasi baru dari data-data yang terkumpul Bapak dan Ibu. Ya, nah itu juga kenapa namanya, kalau dari saya pribadi, kenapa namanya kok data mining gitu ya? Kenapa tidak data searching gitu ya? Kalau data searching kita melakukan pencarian kan sebenarnya ya udah ketemu apa yang ada di data tersebut. Tapi kalau data mining itu tujuannya adalah kita ingin menggali gitu ya. Kalau namanya menggali sama seperti menggali batu bara, menggali minyak kan istilahnya permukaan kita tidak tahu dulu apa yang harus kita dapatkan ya. Begitu gali ya udah ternyata kita bisa memperoleh pengetahuan ini loh. Ternyata kita bisa peroleh minyak ini loh. Gitu, misalkan. Ya, jadi data mining seperti itu Bapak Ibu. Jadi data yang begitu banyak kita sudah hasilkan gitu, bagaimana kita bisa mendapatkan pengetahuan baru, insight baru, interpretasi baru dari data tersebut. Nah, itulah tujuan atau asal mula kenapa sampai ada bidang data mining. Nah, seperti itu. Nah, semoga bisa mendapat bayangan data mining itu makhluk seperti apa gitu ya. Oke. Nah, saya kasih contoh lagi. Misalkan mining data transaction-nya. Di gambar Bapak dan Ibu lihat, ini adalah bentuk salah satu bentuk data transaksi yang ada di minimarket ya Bapak dan Ibu. Nah, ini misalkan minimarket minimarket Indojuli ya. Mungkin kita nggak boleh sebut merek ya. Minimarket Indojuli. Seperti yang Bapak dan Ibu tahu, minimarket Indojuli kan jumlahnya ada banyak sekali ya. Di Singaraja aja di kota saya sekarang ini ada berapa jumlah minimarket Indojuli. Nah, itu sebenarnya kan setiap harinya tentu data yang dihasilkan, misalkan data transaksi, itu kan jumlahnya sudah mungkin ribuan gitu ya jumlahnya. Nah, kalau itu hanya dimanfaatkan, biasanya paling hanya untuk menghitung
laba rugi mungkin, menghitung berapa keuntungan penjualannya, berapa yang berhasil dijual, stoknya berapa. Nah, mungkin seperti itu. Biasanya kan kalau di sistem-sistem kasir hanya seperti itu fitur-fiturnya. Nah, dengan data mining sebenarnya data-data yang seperti tadi tersimpan itu bisa kita olah, ya, bisa kita mining menjadi beberapa pengetahuan yang sangat berharga, Bapak dan Ibu. Misalkan kita bisa olah sehingga menghasilkan dengan data mining bisa menghasilkan sebuah aturan, rules ya, dengan menggunakan konsep asosiasi gitu ya. Oh, jadi kita bisa tahu nih, orang ini ternyata dia biasanya ya, kalau Bapak dan Ibu sudah familiar dengan istilah market basket analysis gitu ya, analisis keranjang belanja gitu ya, kita bisa menemukan pola bahwa oh ternyata kalau seseorang itu membeli odol, pasti juga ternyata dia juga membeli sikat gigi gitu misalkan. Atau ternyata kalau dia membeli telur dan membeli mie gitu ya, ternyata dia juga membeli minyak goreng. Nah, itu kita bisa dapatkan dari analisis transaksi belanjanya. Itu kita bisa gunakan untuk apa? Contohnya pengaturan barang di toko, pembuatan katalog atau promo dan sebagainya. Atau juga bisa kita membuat sebuah model untuk memprediksi data transaksi ya. Misalkan dari data transaksi yang ada kita gunakan data mining menghasilkan sebuah model, fungsinya untuk apa? Misalkan memprediksi pengadaan. Oh, pengadaan bulan Agustus sebaiknya berapa ya kita mengadakan atau kita menstok mie instan gitu misalkan, atau pengadaan-pengadaan yang lainnya. Atau juga misalkan untuk pengaturan jumlah atau berapa kasir yang harus kita buka gitu ya. Dari analisis data mining ternyata di awal bulan di tanggal 1 seperti sekarang ini banyak sekali ada data transaksi gitu, dan umumnya dia membeli apa gitu. Jadi kita bisa melakukan pengaturan berapa kasir yang harus dibuka. Di clustering gitu ya. Jadi data transaksi yang ada gitu ya, apalagi bagi minimarket yang sudah ada fitur membernya, itu kan kelihatan ya, misalkan Pak Aditra dia membeli ini. Nah, dari sana kita bisa melakukan klasterisasi pelanggan ya. Jadi kita bisa mengelompokkan pelanggan. Contoh sederhana mengelompokkan pelanggan yang kelas menengah, kelas bawah, kelas atas gitu ya. Misalkan nanti pada saat kita melakukan promosi toko gitu, kita bisa tahu sebaiknya kalau mempromosikan barang dengan harga segini sebaiknya ke pelanggan tipe A saja gitu. Jadi supaya promosinya tepat sasaran. Nah, itu kita bisa lakukan Bapak Ibu dengan menggunakan metode-metode di data mining. Nah, jadi apa itu data mining? Ya, mungkin Bapak dan Ibu bisa lihat di sini ada beberapa pendapat tentang data mining. Yang jelas data mining itu sendiri merupakan irisan dari beberapa bidang Bapak dan Ibu. Di sana ada bidang terkait database gitu ya, terkait statistik, terkait AI, kecerdasan buatan, machine learning, kemudian juga ada pattern recognition. Nah, itu semua yang membangun akhirnya bidang data mining ini. Nah, kalau versi saya, data mining itu adalah sebuah proses menganalisis data, gitu ya. Jadi kita melakukan sebuah analisa terhadap data yang sudah ada, gitu ya, untuk menemukan pola atau model yang dapat memberikan pengetahuan baru. Nah, di situ saya kasih tanda kutip pengetahuan baru. Jadi benar-benar di luar kebiasaan dari data tersebut. Contoh kayak tadi data transaksi. Data transaksi umumnya yang kita analisa ya berapa untungnya, berapa ruginya, berapa jumlah item yang terjual, mungkin seperti itu saja. Tapi dengan data mining kita berusaha mencari sesuatu hal baru dari data-data yang ada tersebut. Gitu ya. Nah, itu data mining Bapak dan Ibu. Ya. Nah, bagaimana melakukan data mining? Nah, proses data mining secara garis besar itu dibagi ke dalam dua jenis Bapak dan Ibu. Satu, yang pertama itu adalah untuk melakukan prediksi, gitu ya. Kita bisa melakukan prediksi terhadap sebuah data, ya. Kemudian kita juga bisa melakukan deskripsi. Jadi ada bagian prediksi dan ada bagian prediksi. Nah, di bagian prediksi itu ada lagi jenisnya Bapak dan Ibu, ada bagian estimasi, ada bagian klasifikasi. Ya. Nah, jadi di bagian estimasi ini ada lagi metode-metodenya gitu ya, bagi Bapak dan Ibu yang di dunia IT dia kalau pernah mengenal istilah regresi linier, nah itu termasuk jenis estimasi, regresi linier sederhana, regresi linier berganda, nah itu termasuk jenis estimasi. Kemudian klasifikasi yang merupakan bagian prediksi. Kalau Bapak dan Ibu pernah dengar istilah algoritma Naive Bayes, kemudian C45, ID3, KNN, nah itu termasuk jenis klasifikasi.
Ya, di mana estimasi klasifikasi ini tujuannya ya untuk melakukan prediksi gitu ya. Kayak tadi misalkan memprediksi harga jual di bulan Agustus gitu, misalkan memprediksi berapa kita harus mengadakan barang di bulan Agustus gitu ya, dengan data yang ada di bulan Juli ini. Nah, itu bisa dilakukan dengan dua metode ini. Kemudian ada juga bagian data mining yang tugasnya atau perannya sebagai mendeskripsikan data. Itu ada yang berjenis asosiasi dan ada juga yang berjenis klasterisasi atau clustering. Asosiasi misalkan kalau Bapak dan Ibu kenal metode apa ya yang familiar a priori, metode FP Growth, nah itu semua metode-metode di asosiasi. Ya, hasilnya berupa rule gitu ya, if then biasanya. Kemudian clustering ya. Klasterisasi yaitu pengelompokan gitu ya, pengelompokan data. Yang metode yang legendaris biasanya ya K-means gitu ya. Kalau saya lihat udah klasterisasi rata-rata orang makainya K-means gitu. Kemudian ada juga metode yang lain sebenarnya Bapak Ibu seperti misalkan yang berbasis hierarki, kemudian dan metode yang lainnya. Ada K-means juga ada variannya, ada K-medoid dan lain sebagainya. Nah, itu clustering. Tapi yang jelas asosiasi dan clustering ini tujuannya bukan untuk memprediksi Bapak dan Ibu, tetapi untuk mendeskripsikan data. Misalkan kalau clustering kita bisa membuat sebuah metode untuk mengolah data supaya kita bisa menentukan data mana yang plagiat dengan data yang lainnya. Nah, itu bisa kita lakukan dengan metode clustering. Oke, saya lanjutkan. Nah, kalau tahapan data mining secara garis besar tentu harus ada datanya, kemudian data ini yang akan kita olah dengan metode data mining kita, ya, di mana metode data mining sendiri, kalau tadi di awal dibedakan menjadi dua, sebenarnya bisa juga dibedakan dari cara belajarnya. Ada yang supervised learning, ya, belajar dengan bimbingan, gitu ya, jadi harus ada data trainingnya, gitu ya. Kemudian ada juga yang unsupervised, gitu ya, learningnya. Contohnya kayak clustering tadi dia tipenya rata-rata unsupervised. Kemudian dari sini baru kita akan menghasilkan model gitu ya. Ya, model inilah yang kita gunakan untuk mencari pengetahuan atau insight baru dari data yang kita mining tadi. Nah, di gambar selanjutnya ini saya ingin menjelaskan bahwa data mining yang namanya data mining itu sangat bergantung dari kualitas datanya Bapak dan Ibu ya. Jadi seberapa keren pun metode yang kita buat, seberapa wah gitu ya, misalkan kombinasi hybrid clustering ya, itu kalau data yang kita mining itu jelek ya tentu hasilnya akan jelek juga. Begitu juga sebaliknya, datanya bagus tetapi metode yang kita terapkan tidak bagus atau salah ya tentu hasilnya juga tidak baik ya. Jadi sekali lagi data mining itu sangat bergantung juga selain dari metode yang diterapkan juga sangat bergantung dari datanya. Nah, kalau proses lengkapnya dari bagaimana dari suatu data kita bisa memperoleh sebuah pengetahuan baru, kurang lebih gambarnya atau diagramnya seperti ini, Bapak. Dari data, kemudian preprocessing, data mining, hasilnya menghasilkan sebuah knowledge. Ya, nah, seperti ini kurang lebih prosesnya. Jadi ada proses preprocessing, ada transformation, dan lain sebagainya. Ya, nah, kalau kita belajar data mining, ya kita sudah belajar metodenya, sudah belajar algoritmanya. Yang harus kita pelajari juga kan seharusnya adalah bagaimana mempraktikkannya, gitu ya, bagaimana mensimulasikannya, bagaimana mengilustrasikannya. Nah, hal ini juga kadang-kala bagi saya misalkan yang ngajar data mining itu menjadi kendala sendiri. Gitu ya. Saya tidak ingin misalkan mahasiswa saya cuma tahu teori-teori data mining aja, K-means kayak gini loh. Dia harus menghitung dulu sentroidnya, kemudian melakukan rata-rata, mengupdate sentroid. Nah, supaya tidak hanya membayangkan saja atau menghitungkan di Excel saja, gitu. Tapi bagaimana kita bisa mempraktikannya terhadap real data mungkin. Nah, bagaimana kita bisa mensimulasikannya. Nah, itu menjadi tantangan sendiri. Nah, caranya ada banyak Bapak dan Ibu. Ya, Bapak dan Ibu bisa meminta mungkin atau bisa meminta mahasiswanya untuk ngoding gitu ya dengan menggunakan Python, Java, atau Bapak dan Ibu bisa ngoding gitu ya untuk mempraktikkan metode data mining, atau juga bisa memanfaatkan tools data mining yang ada. Misalkan yang tren kan WK itu atau Rapid Miner itu juga bisa dimanfaatkan. Nah, sekarang yang akan kita pelajari adalah salah satu tools juga yaitu dengan menggunakan aplikasi Orange. Ya, jadi aplikasi Orange itu tujuannya apa? Tujuannya untuk memudahkan Bapak dan Ibu mempraktikkan, mensimulasikan, dan mengilustrasikan proses data mining itu sendiri. Dan menurut saya pribadi, apabila Bapak dan Ibu dosen gitu ya mengajar data mining, ya itu sangat bagus aplikasinya untuk diajarkan ke mahasiswanya. Gitu. Oke.
Lanjut, Orange. Nah, Orange itu adalah perangkat lunak open source. Jadi Orange itu open source Bapak dan Ibu dan tergolong freeware, gitu ya, tidak berbayar, untuk melakukan data analitik dan data mining dengan menggunakan konsep visual programming. Nah, sebenarnya yang menarik dari Orange ini adalah ini Bapak dan Ibu, konsep visual programming. Ya, makanya tadi di awal saya bikin topik tanpa coding, ya, benar-benar ya kita makanya codingnya itu dalam bentuk visual. Gitu. Ya, oke, nanti saya tunjukkan mungkin. Kemudian cara instalasi Orange, jadi Bapak dan Ibu bisa mengunjungi situs ini, orangebiolab.si ini, ya. Kemudian bagian downloadnya, nah Orange itu bisa Bapak dan Ibu install, kalau Bapak dan Ibu menggunakan Windows juga bisa, menggunakan Linux juga bisa, atau menggunakan macOS juga bisa, ya. Nah, kemudian cara installnya ya sama seperti aplikasi atau software pada umumnya, Bapak Ibu tinggal next, finish, sudah selesai. Jadi tidak ada hal yang sulit dalam menginstal Orange ini, jadi mungkin tidak akan saya demokan. Kemudian setelah itu Bapak dan Ibu juga harus menginstal add-on, ya, seperti plugin-pluginnya, gitu ya, plugin yang Bapak Ibu perlukan. Nah, nanti saya tunjukkan. Nah, kemudian Bapak Ibu juga bisa melihat tutorialnya. Saya kira tutorial Orange-nya juga sangat lengkap, gitu ya. Jadi Bapak dan Ibu bisa mengeksplorasi lagi apabila ingin memperdalam bagaimana cara menggunakan Orange, itu ada di sini. Ya, jadi Bapak dan Ibu lihat tutorial di YouTube juga banyak Bapak Ibu untuk belajar bagaimana cara menggunakan Orange. Nah, kemudian, nah ini saya tunjukkan sebelum sebentar saya demokan seperti apa cara menggunakan aplikasi Orange ini. Nah, ini hasil-hasil kalau Bapak dan Ibu menggunakan Orange. Ya, jadi bentuknya ya seperti ini. Ini sebenarnya ya sudah kita menerapkan data mining, Bapak. Ya ini coding Bapak Ibu yang seperti tadi disebutkan, codingnya dalam bentuk visual, ya, visual programming ya seperti ini. Jadi ini saya melakukan prediksi, kemudian ini melakukan market basket analysis, kemudian ini klasterisasi, oke. Nah, jadi bentuknya seperti ini Bapak Ibu. Nah, bagaimana cara membuatnya dan seperti apa cara kerjanya? Nah, sekarang saya akan demokan. Ini saya stop dulu. Stop share, kemudian saya share screen lagi. Saya pilih layar yang ini. Oke. Share. Oke, semoga sudah terlihat ya. Mungkin Pak Wawan masih ada di tempat ya, Pak? Iya, masih terlihat, sudah. Oh, sudah terlihat ya, Pak ya? Ya, terlihat. Oke. Siap. Nah, ini jendela Orange-nya terlihat, Pak ya? Terlihat juga. Nah, ya, baik. Saya mulai, Bapak dan Ibu. Jadi, tampilan dari aplikasi Orange setelah Bapak dan Ibu install adalah seperti ini. Ya, seperti aplikasi pada umumnya, gitu ya. Jadi, ini adalah jendela welcome screen-nya, gitu ya. Ada new, ada open, recent, video tutorial, dan sebagainya. Nah, kemudian kita bisa langsung klik new saja sini. Nah, tampilannya adalah seperti ini Bapak Ibu. Layar aplikasi Orange-nya, gitu ya. Jadi di sebelah sidebar kiri ini namanya widget, gitu ya. Kalau di Orange istilahnya. Sebenarnya ya tools-tools yang Bapak Ibu bisa gunakan ada semua di sini, gitu ya. Kemudian yang di bagian jendela kanan ini adalah yang namanya kanvasnya. Jadi Bapak dan Ibu bisa memasang tools ini atau widget ini di bagian sini. Nah, pada saat Bapak dan Ibu baru pertama kali menginstal Orange, mungkin widgetnya tidak sebanyak saya ini. Ya, oleh karena itu maka Bapak dan Ibu perlu menginstal add-on-nya. Nah, ini perlu koneksi internet. Nah, di sini add-on. Semoga mau dia. Ya, ini memang perlu koneksi internet. Nah, jadi nanti Bapak dan Ibu bisa lihat di sini ada beberapa widget-widget yang disediakan oleh Orange. Ya. Misalkan kalau Bapak dan Ibu senang main-main di Citra, itu ada widget khusus untuk Citra. Gitu ya. Bagaimana mengekstrak Citra, bagaimana mengklasifikasikan Citra, atau bagi yang senang di bioinformatik juga ada di sini. Ya. Nah, kebetulan yang saya install di sini baru yang text mining, kemudian untuk educational, asosiasi, nah, itu yang baru saya install. Ya, nanti Bapak Ibu bisa explore sendiri. Nah, kemudian sekarang saya lanjutkan bagaimana caranya memulai gitu ya. Nah, misalkan di awal ini saya ingin membuat sebuah metode prediksi gitu ya, untuk memprediksi sebuah data dengan
menggunakan orange, gitu ya. Nah, berarti seperti yang tadi saya bilang di tahapan-tahapan awal data mining yang harus kita sediakan ya tentu saja datanya dulu, data yang ingin kita mining, gitu ya. Nah, di orange caranya adalah Bapak dan Ibu bisa ada beberapa cara di sini yang disediakannya, ada menggunakan file import, kemudian CSV, dataset yang sudah disediakan Orange, atau menggunakan database SQL yang Bapak dan Ibu sudah miliki. Kemudian untuk menambahkan widgetnya, caranya bisa diklik seperti ini, kemudian ditaruh di drag seperti ini, seperti itu. Atau bisa juga Bapak dan Ibu double klik, kemudian di-search apa maunya. Gitu ya. File. Nah, ini kemudian sudah ketemu file. Oke, seperti itu. Itu bisa dilakukan. Jadi bisa diklik di drag atau langsung di double klik di kanvasnya. Nah, kemudian untuk mengkonfigurasinya, Bapak dan Ibu bisa double klik. Nah, ini misalkan file seperti ini, double klik. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah tampilan konfigurasi untuk widget filenya. Ya. Nah, di sini Bapak dan Ibu bisa memilih beberapa data. Kalau Bapak dan Ibu belum punya contoh data yang ingin di-mining, gitu ya, atau belum punya data yang ingin di-mining, nah, di Orange sendiri itu ada beberapa jenis data set gitu ya, yang sudah disediakan gitu ya, untuk memudahkan kita dalam belajar sebenarnya. Ya, nah di sini ada data-data setnya gitu ya. Misalkan saya pakai yang ini, misalkan zoo gitu ya, zoo tab, kemudian open, kemudian jangan lupa di reload. Nah setelah itu nanti di sini Bapak dan Ibu bisa melihat karakteristik dari datanya, misalkan dataset ini terdiri dari 101 record gitu ya, 101 record, kemudian ada 16 fitur, 16 atribut, tidak ada yang missing, tidak ada yang hilang, kemudian biasanya untuk classification dan seterusnya. Gitu. Nah, kemudian ini atribut-atributnya dan tipenya juga bisa terlihat. Nah, kalau mau lebih jelas untuk melihat isi dari tabel atau dari data zoo ini, Bapak dan Ibu bisa menggunakan widget data tabel gitu ya. Nah, data tabel. Oh ya, untuk menyambungkan antar widget, ada beberapa cara juga Bapak Ibu. Ya, Bapak dan Ibu bisa klik widgetnya di sini, misalkan data tabel ini, klik seperti ini, baru sambungkan dia. Nah, seperti ini. Ya, atau juga bisa juga kalau sudah lebih cepat ini, menurut saya, langsung klik seperti ini, nah nanti akan muncul pilihan widgetnya. Jadi Bapak Ibu bisa search, atau tinggal klik seperti ini jika sudah ketemu. Nah, di data tabel ini akan terlihat, oh ini isi datanya dari data set zoo tadi. Gitu ya, di sini ada tadi dibilang ada 100 data ya, 101 data. Nah, ini akan kita lakukan prediksi. Ya, nah di sini kalau boleh saya jelaskan data zoo ini isinya adalah data terkait hewan gitu ya. Hewan ini termasuk tipe apa gitu ya? Tipe mamalia kah, ikan atau burung kah atau invertebrata kah berdasarkan karakteristiknya gitu ya. Misalkan punya rambut enggak, punya bulu enggak, bertelur enggak, menyusui enggak, kemudian hidup dia di udara dan lain sebagainya gitu ya, punya gigi nggak, punya tulang belakang nggak, nah dan sebagainya. Nah ini data-datanya, kakinya ada berapa, punya ekor nggak. Nah ini data-datanya, kemudian ini nama hewannya, kemudian dia tergolong dari jenis mamalia gitu ya. Nah ini adalah yang namanya target kelasnya Bapak dan Ibu. Ya, jadi ini datanya, kemudian ini adalah target kelasnya. Jadi nanti kita akan prediksi apabila ada data baru, dia termasuk hewan jenis apa mamalia, ikan, apa reptil, nah itu akan kita lakukan. Nah ini sudah berarti datanya Bapak Ibu, saya lanjutkan. Selanjutnya adalah saya ingin menggunakan klasifikasi mungkin yang sederhana dengan menggunakan yang tree base gitu ya. Ini saya klik, kemudian saya set tree. Nah di sini ada tree. Nah seperti ini. Nah, ini juga ada beberapa konfigurasi parameternya. Ini bisa Bapak dan Ibu nanti coba-coba sendiri apa dampaknya dan sebagainya. Kemudian untuk melihat hasilnya saya pakai tree viewer ya, tree viewer. Nah, seperti ini. Oke. Nah, kita sekarang coba lihat Bapak Ibu. Nah, klik. Nah, udah jadi. Nah, seperti ini bentuknya. Hasil dari training data set tadi. Ya, bagi Bapak dan Ibu yang belum paham mungkin ini gimana bacanya ya. Ini bentuknya tree Bapak Ibu. Jadi di sini terlihat bahwa atribut pertama yang menentukan itu adalah dia menyusui apa enggak gitu ya. Jadi kalau dia menyusui pasti dia mamalia gitu berdasarkan data set yang tadi. Kalau dia tidak menyusui, nah dicek lagi apakah dia punya rambut apa enggak gitu ya.
Kalau dia punya rambut, oh pasti burung. Jadi kalau dia tidak menyusui dan punya rambut, pasti burung gitu. Kalau dia tidak menyusui, gitu ya, tidak menyusui ya dicek lagi gitu ya. Dia punya tulang belakang nggak? Nah, kalau dia punya tulang belakang ke sini, dia punya sirip nggak? Nah, baru dicek lagi. Nah, gitulah cara membaca tree ini ya. Apalagi kalau Bapak dan Ibu yang mengajar data mining gitu ya. Kalau saya ngajar data mining, mendemokan tree ini sampai capek biasanya nulis di papan tulis gitu ya, membuat tree-nya gitu ya, menghitung gain-nya berapa dan seterusnya gitu ya. Nah, ini bisa kita nanti gunakan. Nah, ini tree-nya sudah jadi dan ini juga kita bisa lakukan seperti ini Bapak Ibu. Saya demokan, ini saya remove dulu, kemudian saya sambungkan ke data table. Nah, ini saya sambungkan seperti ini. Nah, ini saya tunjukkan. Kemudian saya tampilkan ini. Oke. Mana ya? Ini dan ini. Nah, jadi saya bisa gunakan beberapa data gitu ya. Misalkan saya ingin menggunakan 15 data saja. Saya klik ini sampai sini. 15. Nah, nanti otomatis dibuatkan tree-nya seperti ini. Ya, jadi ada 15 data yang saya pakai, ya tree-nya bentuknya seperti ini. Ya, nah ini kadang-kadang saya gunakan menjelaskan ke mahasiswa bahwa ya tree yang terbentuk itu sangat bergantung dari data set yang kita gunakan. Seperti itu ya. Nah, kalau 15 data ya bentuk tree-nya seperti ini. Oke, seperti itu. Nah, ini bisa kita lakukan Bapak Ibu dengan menggunakan data table. Jadi kita select data yang mau kita training gitu ya. Oke, ini saya tutup. Saya kembalikan. Jadi saya pakai semua data untuk membuat tree-nya. Nah, selanjutnya kita mulai melakukan prediksinya. Gitu ya. Saya perlu data lagi, saya pakai file, gitu ya. Saya pakai file, kemudian supaya mungkin tidak bingung, saya rename. Nah, kita bisa rename, misalkan ini data training. Kemudian ini adalah data testing. Oke, nah data testing. Nah, tadi sudah kita load dari file. Nah, mungkin sekarang saya mau mendemokan bagaimana kalau kita mau mendownloadnya gitu ya, atau menggunakan data yang dari eksternal URL gitu ya. Oke, nah ini bisa di Orange Bapak Ibu. Nah, misalkan saya sudah menyiapkan tadi datanya di Google Sheet ya. Di Google Sheet. Misalkan ini saya buka Sheet. Ya, semoga ini terlihat Bapak Ibu. Nah, di sini saya sudah menyiapkan data testingnya. Nah, data testingnya sama isinya, spesifikasinya seperti data trainingnya gitu ya. Cuma ya kembali lagi di sini anggapnya tipenya saya tidak tahu ya. Tipenya ini apa mamalia nggak, apa reptil? Nah, ini kosong. Saya kasih tanda-tandanya seperti ini. Jadi ini adalah data data testingnya yang akan kita nanti harapannya metode kita bisa memprediksi dia tipenya apa gitu ya, tipenya mamalia apa gitu ya, tipenya invertebrata mungkin, nah seperti itu. Nah, jadi ini yang ada di Google Sheet ini kita harus cari linknya. Kita cari linknya. Nah, ini copy link, saya copy linknya, kemudian saya bawa kembali ke Orange yang tadi, sini. Saya paste di URL sini. Nah, kita bisa reload. Oke, nah ini sudah masuk. Ya, jadi data yang tadi di Google Sheet itu kita bisa langsung masukkan secara real time ke Orange Bapak Ibu. Jadi Bapak dan Ibu misalkan kalau bisa juga membuat form gitu mungkin ya, bisa membuat form kemudian nanti meminta user mengisinya, kemudian kita langsung bisa prediksi. Nah, itu juga sangat memungkinkan dengan Orange ini. Ya, ini sudah masuk atau kita bisa cek datanya itu ya dengan data tabel. Nah, ini data yang tadi saya tuliskan di Google Sheet-nya sudah masuk di sini dan type-nya masih kita belum tahu gitu misalkan. Nah, ini akan kita prediksi seperti itu ya. Kemudian cara memprediksinya seperti apa? Jadi kita bisa menggunakan widget yang namanya prediction. Nah, prediction ini sudah masuk. Nah, cuma ini belum ada isinya. Kenapa? Karena kita belum mungkin jangan pakai selected ini ya.
Ini saya hapus. Saya langsung saja dari data testingnya, saya ke prediction. Oke, nah kemudian selanjutnya saya sambungkan dari model yang dihasilkan oleh tree-nya, saya sambungkan ke prediction. Jadi ini data testing ini itu akan diprediksi dengan model yang dihasilkan oleh data training ini. Ya, oke, mari kita lihat di sini. Saya klik, nah sudah keluar hasil prediksinya. Ya, jadi data satu ini berdasarkan tree dia diprediksi mamalia. Ini mamalia. Chicken diprediksi bird. Nah, benar ya. Shark diprediksi fish, flamingo diprediksi dia adalah sebuah burung berdasarkan karakter-karakter data ini. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi ini prediksinya sudah keluar langsung di sini. Ya, prediksi datanya berdasarkan model tree yang dihasilkan. Atau mungkin saya tambah satu deh misalkan ya, supaya kita bisa coba langsung gitu. Misalkan saya tambah di sini, misalkan saya ingin memprediksi burung misalkan elang, eagle. Eagle, dia termasuk jenis apa mamalia nggak? Apa ternyata ikan ya eagle itu, gitu misalkan. Dia punya rambut enggak? Dia punya bulu iya, bertelur iya, menyusui enggak? Di udara iya, di air enggak? Predator iya, punya gigi enggak? Tulang belakang iya, bernapas iya, beracun enggak? Kemudian saya lanjutkan deh. Punya sirip enggak? Punya kaki punya dua. Punya ekor enggak? Domestik anggap ya deh. Kemudian ini nol. Nah, tipenya saya nggak tahu. Nah, misalkan seperti itu. Nah, ini kalau sudah kita simpan, sudah tersimpan, nah kita tinggal reload lagi di sini, reload. Di orange-nya kita reload. Nah, kemudian sudah kita reload, kita cek sudah masuk nggak? Nah, sudah masuk eagle. Nah, sekarang kita tes di prediksinya, benar nggak dia di prediksinya? Eagle, bird. Nah, benar. Ya, jadi eagle diprediksi oleh metode data mining kita itu sebagai seekor burung. Gitu ya. Jadi jenis hewannya adalah burung. Nah, seperti itu contohnya Bapak Ibu. Ya, nah ini contoh kita melakukan prediksi dengan memanfaatkan data di orange. Gitu ya. Dan ini juga bisa Bapak Ibu simpan ya, save data, ya, save hasilnya. Ya, bisa bentuknya dalam format Excel kah, atau format CSV dan lain sebagainya. Nah, ini bisa dilakukan nanti. Oke. Nah, seperti itu Bapak dan Ibu kita prediksi, atau saya lanjutkan sekarang. Misalkan kalau biasanya di klasifikasi yang sering kita teliti itu kan biasanya performance atau akurasi dari classifier-nya ya. Kan metode klasifikasi itu kan banyak ya, KNN, Naive Bayes. Nah, biasanya kalau riset-riset itu kan kita ingin menguji berapa akurasinya nih, bagus apa enggak gitu ya, terhadap data yang kita punya. Nah, itu kita bisa lakukan di Orin. Nah, saya demokan. Saya hapus dulu. Saya hapus, saya pakai file yang sudah ada di Orange juga, file, kemudian datanya saya oke lah pakai Iris. Kalau Bapak dan Ibu sudah sering, sudah nyemplung ke data mining, pasti kenal dengan dataset ini ya, Iris. Ya. Mengklasifikasikan bunga Iris termasuk Iris setosa, versicola, virginica, itu berdasarkan ukuran sepal sama petalnya, kan gitu ya. Kemudian kita bisa cek datanya, ya ini datanya ada berapa datanya? Ada 150 data yang akan kita gunakan. Kemudian selanjutnya Bapak dan Ibu bisa melakukan yang namanya di sini test and score. Seperti itu. Test and score, kemudian kita bisa masukkan kita mau tes dengan metode klasifikasi apa, misalkan KNN. Kemudian apa lagi ya? Misalkan Naive Bayes deh. Kita akan mempertandingkan gitu ya, KNN, Naive Bayes, kemudian mempertandingkan juga misalkan SVM ya. Oke, tiga ini deh. Ya. Tiga ini akan kita pertandingkan gitu ya, dan jangan lupa masing-masing ini mungkin ada parameternya Bapak Ibu ya. Misalkan kayak KNN gitu ya. KNN kan berapa jumlah K-nya, ya, berapa jumlah neighbor-nya. Kemudian ukuran jaraknya kita mau pakai apa? Euclidean kah, Manhattan kah, dan sebagainya. Itu kita bisa atur. Gitu ya. Nah, kemudian kalau ini sudah siap, ya udah, ini sudah selesai, bisa kita langsung lihat hasilnya. Klik. Nah, ini kelihatan hasil dari klasifikasi dengan menggunakan
tiga classifier ini, tiga metode klasifikasi ini. K-nearest neighbor, naive Bayes, sama support vector machine, SVM. Ya, kita bisa tahu, oh ternyata dengan KNN dia ini adalah classification akurasinya adalah 0,967 ya, lebih baik daripada yang lainnya gitu ya. Atau Bapak dan Ibu bisa juga melihat ukuran yang lain, ada precision, recall sama F1 measurnya, kemudian ada AUC-nya juga gitu ya. Nah, ini hasilnya. Jadi kita bisa membandingkan ya. Untuk iris ternyata dengan data training yang ada itu lebih baik kita menggunakan KNN gitu ya, karena mungkin akurasinya lebih bagus. Misalkan seperti itu. Nah, untuk metode pengujiannya sendiri di sini juga ada banyak ya bagi Bapak dan Ibu yang sering meneliti di bidang data mining mungkin sudah tahu istilahnya ada yang namanya cross validation gitu ya. Kita menentukan berapa volt atau menggunakan random sampling. Nah, itu juga bisa dilakukan oleh orange ini ya, dan kita bisa langsung tahu. Atau mungkin Bapak dan Ibu yang biasa pakai apa namanya ini confusion matrix, nah ini juga bisa berapa true positif, true negatif dan lain sebagainya, itu bisa kita lihat di sini. Nah ini ya, jadi ini kalau kita ingin membandingkan gitu ya. Dan saya kira ini cukup keren Bapak Ibu ya. Nah, biasanya kalau udah seperti ini kita pakai data apa, misalkan data akademik gitu, data akademik kita training, ya udah ini bisa jadi satu paper kalau di saya mungkin. Ya udah ketahuan nih berapa akurasinya, berapa F1 measurnya, precision, recall, nah itu udah ketahuan. Tanpa perlu capek-capek ngoding. Oke, ini kalau kita mainnya di klasifikasi Bapak Ibu. Mungkin masih ada waktu, mungkin saya tunjukkan untuk apa ya? Klasterisasi misalkan ya. Kita ingin melakukan klasterisasi dengan menggunakan aplikasi Orange ini. Kalau tadi sudah import data, mungkin sekarang kalau klasifikasi biasanya saya ngajarin dengan datanya saya gambar ya, bidang koordinat gitu. Kita bisa lakukan ini dengan pen data. Ini kita bisa klik, nah kita bisa gambar datanya. Nah, ini datanya saya gambar, misalkan datanya ada di sini, ini tinggal klik-klik aja. Kemudian ada di sini. Kemudian satu lagi ya ada di sinilah. Oke, saya kira sudah cukup. Nah, ini datanya, Bapak Ibu. Ya, datanya berupa koordinat X dan Y. Nah, biasanya kalau metode clustering kita benar, gitu ya, seharusnya data ini di splitnya ya jadi 3 ya, Bapak Ibu ya. Bisa terlihat di sini. Ini cluster pertama, cluster kedua, dan cluster yang ketiga. Ya, oke, mari kita coba sekarang. Ini datanya sudah ada. Atau kalau kita mau melihat, ya datanya ini, ya, XY-nya. Dan ini akan kita klasterisasi ya dengan metode K-mean ya, yang paling legendaris di klasterisasi K-means gitu. Oke, ini sudah tadi diproses. K-means juga kita bisa atur parameternya ya, misalkan pertama jumlah K-nya gitu ya. Kalau K-means kan berapa K yang kita gunakan atau berapa cluster yang akan dibentuk gitu ya, berapa centroid yang akan kita gunakan. Sini misalkan 3 gitu ya. Kemudian hasilnya mungkin kita amati dalam bentuk scatter plot. Scatter oke. Nah, seperti ini. Saya klik. Nah, kebetulan mau dia mengelompokkan langsung menjadi 3 gitu ya, scatter plot. Nah, jadi ini kelompok cluster yang pertama warnanya hijau, biru, dan merah. Yang cluster yang ketiga gitu ya. Atau misalkan K-nya saya rubah deh. Misalkan kalau K-nya menjadi 4. Gitu ya. Yang saya lihat. Oke, ternyata dia hasilnya seperti ini. Ini cluster 1, cluster 2. Nah, untuk bagian sini ada yang menjadi cluster 3 dan ada yang menjadi cluster 4. Atau kalau kita mau tampilkan dalam bentuk tabel juga bisa. Kelihatan di sini. Untuk tabel ada XY ini untuk data pertama dia masuk cluster 2 gitu ya. Kemudian dan seterusnya ini masuk cluster 1, ini ada masuk cluster 4 dan seterusnya. Nah, itu hasil klasterisasinya Bapak Ibu. Nah, kerennya dari Orin ini juga yang saya kira bermanfaat kalau kita melakukan penelitian itu adalah dia bisa memberikan rekomendasi berdasarkan berapa K yang cocok untuk data kita gitu ya. Ya, dia punya inputan berupa range nilai K gitu ya, misalkan kayak gini ya. Range dari 2 sampai 8 gitu ya. K-nya. Nah, ternyata dia langsung bisa mengetahui bahwa ini sebaiknya
menggunakan K3 gitu ya, dengan nilai silhouette score. Nah, kalau Bapak dan Ibu sudah terjun ke dunia klasterisasi, ya seharusnya paham silhouette score itu kan menguji kualitas sebuah klaster gitu ya, kepadatan klaster dengan silhouette score. Nah, ini dia nilai yang terbagus adalah pada saat K-nya bernilai 3, nilai silhouette score-nya 0,725. Gitu. Jadi otomatis kita bisa diberikan rekomendasi sebaiknya menggunakan 3 gitu. Oke, seperti itu. Kemudian yang menarik juga di Orange ini adalah, nah ini sangat bermanfaat kalau saya sedang mengajar. Gitu ya. Saya ini mungkin, nah ini saya biarkan saja deh. Saya tambahkan satu. Ada juga yang namanya Interactive K-means. Interactive K-means. Di Interactive K-means ini, nah ini kita, kalau saya mengajar ke mahasiswa ya, bisa menggunakan ini ya untuk mendemonstrasikan bagaimana sebenarnya proses K-means itu berlangsung gitu ya. Misalkan ini centroidnya saya taruh di sini, atau misalkan saya ubah centroidnya jadi 3 gitu ya. Kemudian ini inisialisasi awal posisinya adalah seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, ini centroidnya. Nah, kemudian di sini ada prosesnya. Pertama, recompute centroid. Nah, dihitung means-nya kan gitu Bapak Ibu ya. Nah, setelah dihitung means-nya, centroid-nya bergeser. Nah, selanjutnya di sini ada proses reassign membership. Nah, seharusnya kita assign ulang mana yang lebih dekat ke centroid-nya sekarang, yang terbaru gitu ya. Kita bisa reassign membership. Nah, yang tadi sebelumnya terikat ke hijau, sekarang dia pindah ke merah. Nah, di sini. Ya, ini yang biru. Oke, kita bisa lanjutkan. Nah, centroidnya pindah. Nah, terus sampai tidak terjadi perubahan. Ya udah, berarti ini adalah hasil dari klasterisasinya. Seperti itu. Ya, atau bagaimana kalau seandainya pada saat kita inisialisasi centroid, misalkan posisinya kayak gini. Gitu. Nah, kan centroid itu umumnya diinisialisasi random. Nah, ternyata kayak gini. Nah, mau nggak membentuk 3 klaster seperti yang tadi? Gitu ya. Ini kita bisa demokan ke mahasiswa. Oh, ternyata mau. Gitu ya. Dia mau bergeser ke sini. Nah, seperti itu. Ya, itu bisa kita lakukan dengan menggunakan interaktif K-means ini. Nah, seperti itu Bapak dan Ibu. Saya kira bagus sekali ya Orange ini, bisa kita manfaatkan ya, baik itu untuk mengajar maupun untuk melakukan proses data mining yang sederhana. Kemudian di akhir mungkin ya, di akhir topik kali ini saya ingin mendemonstrasikan bagaimana kita bisa melakukan Twitter data analytics ya. Jadi saya ingin menganalisa data Twitter gitu ya. Kemudian saya ingin menentukan sentimennya. Ini termasuk komentar tweet positif, tweet negatif, apa netral gitu. Dari data Twitter hari ini. Nah, itu kita bisa lakukan dengan Orange. Oke, mungkin langsung saya tunjukkan saja hasilnya Bapak Ibu ya. Untuk mempersingkat waktu. Open recent, oke. Nah, ini model kalau kita ingin melakukan Twitter data analitik dengan menggunakan Orange. Nah, ini masih loading, mungkin lagi proses mengambil datanya. Semoga bisa selesai. Jadi ini datanya kita bisa ambil dari Twitter langsung gitu ya. Tentu dengan Bapak dan Ibu mendapatkan token API-nya dulu ya, Bapak Ibu bisa login sebagai developer Twitter gitu ya, nanti dapat tokennya, kemudian masukkan di sini, nanti data yang sudah dimasukkan itu bisa kita analisis gitu ya. Oke, nah ini sudah selesai. Oh, masih. Ini sudah selesai. Oke, nah, saya tunjukkan Bapak Ibu. Nah, ini kita bisa ambil data Twitter, kemudian ada pre-prosesnya. Oke, satu-satu ya. Saya tunjukkan dari sini dulu. Nah, ini Bapak Ibu harus masukkan ini dulu. Key sama secret key-nya ini dapatnya dari Twitter ya. Bapak Ibu bisa login sebagai developer Twitter gitu ya. Tutorialnya banyak ada di Google. Kemudian kita bisa masukkan query word list-nya. Nah, mungkin yang lagi ngetop
coronavirus gitu ya, supaya ada tweetnya. Kemudian bahasanya, kemudian berapa tweet yang mau kita crawling, mau kita ambil gitu ya. Oke, ini semoga masih jalan stream key-nya. Oke, ini oke, masuk. Nah, ada berapa ini ya? Oke, sudah dapat kita 100. Sudah dapat 100, kita bisa lihat datanya di data tabel di sini. Ya, nah ini data tweet yang kita ambil hari ini. Ya, date-nya 2020-07-01. Nah, kontennya kita bisa dapat juga ini dari Twitter langsung gitu ya. Fear of coronavirus is real. Nah, seperti itu misalkan. Nah, ini data-data Twitternya. Ya. Nah, data ini yang akan kita mining Bapak Ibu. Kita pengen tahu nih tweetnya positif, negatif atau seperti apa. Nah, itu bisa kita lakukan. Nah, tentu kalau Bapak dan Ibu belajar text mining, sebelum kita lakukan proses mining, kita lakukan preprocess step. Nah, ini juga disediakan oleh Orange ya, kita mau lowercase, remove accent, parse HTML dan sebagainya, termasuk mau kita pakai stop word-nya apa enggak gitu ya. Kita bisa import juga stop word kita gitu ya. Kemudian dan sebagainya. Itu bisa kita lakukan di Orange preprocessing text-nya. Kemudian kita bisa lakukan sentiment analysis di sini, ada widgetnya sendiri sentiment analysis. Kemudian kita bisa lihat hasilnya di sini. Ya, di sini sudah kelihatan langsung sentimennya. Ya, negatif ini menunjukkan sentimen negatif, gitu ya. Positif ini berarti dia sentimen positif, gitu ya. Mungkin kita coba cek ini yang positif ini apain dia sentimen tweetnya. Oke, good health. Oke, ya positif ya kata-katanya. Oke. Nah, ini berarti sentimen. Nah, dari sini kita bisa analisis hari ini berapa orang yang komennya negatif terhadap coronavirus gitu misalkan. Ya, kemudian kita juga bisa membuat ini ya, word cloud. Nah, kata-kata apa saja sih yang ngetop sampai jam 12 ini di Twitter gitu ya. Ternyata ini terlalu. Nah, ini ternyata yang ngetop real Donald Trump. Nah, ini yang ngetop. Kata virus juga ngetop gitu ya. Kata corona ya. Ya, ini word cloud. Kita bisa analisa hari ini di Twitter yang lagi ngetren kata-katanya apa. Ada China, ya, ada case ya. Dead. Nah, oke. Terkait coronavirus gitu ya. Kemudian kita juga bisa lakukan ini, tweet profiler. Tweet profiler. Ya, ini kita pakai emotionnya Ekman gitu ya. Kita bisa cek data tabel. Oke, di sini kelihatan dia emosinya apa gitu ya. Oke, ada fear, ada joy, ada fear, ada surprise gitu ya. Misalkan yang fear ini ya, fear ini kita fear ketakutan gitu ya. Oke, ini fear of coronavirus is real, like I'm feeling itchy in my throat. Nah, ini adalah jenis komentar yang tergolong fear. Atau misalkan kita cari surprise ini. Surprise ini komentarnya kayak gimana? Sorry, it's too late. Oke. Dan dari kata-katanya kelihatan surprise dia. Management of coronavirus, nah, dan seterusnya. Oke. Nah, itu kita bisa lakukan Bapak Ibu. Dan ini saya buatnya ya 15 menit lah. Saya sudah bisa menganalisa data Twitter hari ini itu kayak gimana modelnya ya. Sentimennya kayak gimana gitu. Kata ngetop kayak gimana. Kemudian emosinya kayak gimana. Nah, itu bisa kita lakukan dengan menggunakan points Bapak Ibu. Oke, nah jadi saya kira mungkin itu yang ingin saya demonstrasikan, mungkin agak terburu-buru Bapak dan Ibu ya, tapi saya harapkan paling tidak di 45 menit tadi Bapak dan Ibu bisa berkenalan dengan Orange saja gitu ya. Ternyata ada tuh aplikasi seperti Orange yang bisa melakukan data mining dengan cara seperti itu gitu mungkin ya. Selebihnya mungkin nanti Bapak dan Ibu bisa eksplorasi kembali gitu ya, bagaimana cara menggunakan widget-widget yang ada di Orange, sangat banyak sekali Bapak dan Ibu ya. Kemudian ya bagaimana menerapkan data mining dengan aplikasi Orange ini. Gitu ya. Mungkin seperti itu yang dapat saya sampaikan pada materi Unixa berbagi di sesi ini. Semoga bisa bermanfaat Bapak dan Ibu. Untuk selanjutnya saya serahkan kembali ke Pak Moderator, Pak Wawan. Terima kasih Pak Wawan. Oke. Menarik sekali presentasi atau materi terkait dengan data mining menggunakan Orange, jadi tanpa perlu coding, jadi tinggal kita
Kalau saya lihat tadi sih drag and drop, cuma apa yang kita inginkan tergantung widgetnya juga ini. Oke, ada beberapa pertanyaan di Q&A dan di chat juga. Ada 2 di Q&A dan ada 2 juga di apa namanya di chat pertanyaannya. Yang pertama itu dari Panji, bisa nggak dipakai skripsi ide ini untuk Panji. Kemudian yang kedua, apakah Visual Studio juga bisa digunakan untuk data mining? Nah itu. Kemudian kalau dari Bapak Made Swarsana, dia tertarik dengan data mining, kaitannya untuk bisa nggak digunakan untuk mendapat apa namanya hubungan atribut mahasiswa dengan kelulusan tepat waktu, mungkin seperti itu. Ya, itu mungkin bisa ditanggapi oleh Pak Aditra. Oke, terima kasih Pak Wawan. Mungkin saya jawab satu persatu. Oke, pertama dari Bapak Panji ya. Bapak Panji ini sepertinya mahasiswa saya di S1 ya, Panji. Jadi Panji bertanya, Pak, boleh nggak saya menggunakan aplikasi ini untuk penelitian di skripsi? Jawaban saya tentu boleh saja. Kembali lagi tergantung permasalahan atau seperti apa aplikasi dari skripsimu gitu ya. Kelemahan daripada Orange ini dia tidak modifiable gitu. Maksudnya tidak kita bisa modifikasi. Kalau Panji ternyata memerlukan dia aplikasi yang berbasis web, kemudian ada imbuhan-imbuhan lainnya, mungkin akan kesusahan menggunakan Orange ini gitu ya. Tetapi kalau ternyata Panji setelah lihat gitu ya, setelah belajar Orange ternyata fitur-fitur yang ada di Orange sudah cukup untuk melaksanakan skripsinya Panji, ya tentu boleh saja gitu, sangat dipersilakan gitu. Jadi jangan sampai sudah ada yang mudah, ngapain kita nyari yang susah-susah gitu. Jadi jangan sampai kita di Orange ini sudah ada fitur K-means gitu. Terus ternyata kita cuma pengen tahu K-means terhadap data kita itu bagus nggak diterapkan. Kita capek-capek ngoding sendiri dengan misalkan apa ya Java, Python gitu. Ternyata di Orange ini tinggal klik-klik 2 kali sudah kelihatan akurasinya berapa ya. Tentu kalau saya sebagai pembimbing sih yang menyarankannya menggunakan Orange. Dan biasanya juga kalau saya pribadi, Orange ini sebagai analisa awal saya biasanya. Kalau misalkan saya perlu mengembangkan sebuah metode, ya saya ingin cari tahu dulu ini metode algoritma ini cocok nggak kira-kira ya, bisa nggak kira-kira ya. Udah saya cobakan dulu di Orange. Nah selanjutnya untuk pengembangan aplikasinya bisa menggunakan bahasa pemrograman. Nah, itu jawaban saya terhadap pertanyaannya Panji. Semoga bisa dimengerti, gitu ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya tadi dari Ikomang Yuda, guys. Yeah. Bapak Ikomang Yuda, selamat siang Pak. Saya Ikomang Yuda, izin bertanya, selain Orange, apakah ada aplikasi lain yang bisa digunakan untuk mengelola data mining? Yang paling unik dari Orange adalah Visual Programming, sesuai dijelaskan. Apakah Visual Studio juga bisa digunakan untuk pengolahan data mining? Kalau aplikasi melakukan data mining, seperti yang tadi saya sampaikan, ada beberapa. Ada WK, ada RapidMiner, ya itu bisa juga digunakan untuk melakukan data mining. Dan itu juga, kalau WK ya ada GUI-nya juga ya, jadi bisa ada interface-nya yang tinggal diklik-klik seperti itu. Kemudian untuk Visual Studio itu kalau saya yang tahu Visual Studio untuk modding bahasa pemrograman berbasis apa ya C juga ada Visual Studio, ada juga apa namanya itu kalau dulu ada VB ya itu ya bisa juga untuk menerapkan metode data mining, tetapi ya kembali lagi itu yang dituntut adalah skill coding seseorang gitu ya. Kita harus membuat sebuah script dengan bahasa pemrograman, kemudian kita running dengan menggunakan aplikasi Visual Studio-nya. Itu jawaban dari saya. Ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Pak Suarsana, ya. Terima kasih Pak atas pertanyaannya. Tentu saja bisa gitu ya, kalau ingin menganalisa tadi ada mana ya pertanyaannya itu? Pertanyaannya Pak Suarsana di Q&A ya Pak Wawan ya? Enggak, di chat. Di chat ya? Oke. Okay. Saya nggak bisa lihat di sini. Di chat.
Chat. Ada di chat, nggih. Oh iya, iya, iya. Ada di fitur chat ya. Nggih. Di chat sama di suasana, oke. Nggih. Dalam data mining, data ada banyak jenisnya, ukuran kerjaan, ketik tabel yang saya selamatkan itu data mining untuk case-case di atas. Oke. Sejauh yang pernah saya coba di data mining ya, di data mining di Orange ini dia bisa menganalisa data-data yang jenisnya beragam ya. Ada yang tipenya numerik, ada yang tipenya kategorikal maupun jenis-jenis yang lainnya. Dan juga ada fitur-fitur yang disediakan oleh Orange yang kita bisa gunakan untuk memodifikasi tipe datanya. Itu bisa. Kemudian apakah bisa dimanfaatkan untuk menganalisis korelasi kelulusan tepat waktu, itu tentu sangat bisa. Saya pernah mencoba memprediksi data mahasiswa itu lulus tepat waktu atau enggak. Ya kembali lagi semuanya kita harus siapkan dulu data trainingnya seperti apa. Ya setelah data trainingnya kita siap, kemudian kita harus tentukan atribut prediktornya. Ya. Kesulitan dalam metode prediksi itu sebenarnya bukan hanya kita menentukan metode yang tepat atau enggak, tetapi kadang-kala yang sering orang salah itu adalah menentukan atribut prediktornya. Gitu. Misalkan kita ingin memprediksi orang itu lulus tepat waktu apa enggak, tetapi atribut yang kita pakai, misalkan jenis kelaminnya. Nah, ada nggak keterkaitan antara jenis kelamin itu dengan seseorang nanti bisa lulus tepat waktu apa enggak? Kembali lagi kadang-kadang susahnya metode prediksi itu yang menentukan atributnya. Nah, kalau sudah datanya kita sudah punya, ya saya kira menggunakan aplikasi Orange ini itu sangat bisa dilakukan. Gitu ya. Bisa dilakukan untuk melakukan mencari korelasi ya, hubungan antara atribut mahasiswa dengan kelulusan tepat waktu. Nah, itu bisa dilakukan. Nah, mungkin ada lagi ya pertanyaannya, udah banyak ini. Oke, kemudian pertanyaan selanjutnya dari Ibu Desa Made Dwi Utami Putra. Mungkin saya langsung jawab aja Pak Wawan ya. Ya, silakan. Yeah. Masih ada waktu. Yeah, Ada nggak silakan. batasan jumlah data yang bisa digunakan? Kalau batasan jumlah data, saya tidak tahu pasti berapa maksimal jumlah datanya, tetapi yang jelas jumlah data itu kan tentu akan berpengaruh dari running time-nya. Contoh kemarin saya sempat untuk data Twitter tadi, saya mengambil 500 tweet gitu ya. 500 tweet itu Bu, itu kurang lebih 10 menit dia ngeload datanya. Itu 500 tweet itu masih bisa. Nah mungkin nanti kita bisa sama-sama ekspor untuk Orange Data Mining ini berapa sih batasan datanya. Tapi saya kira juga sangat bergantung dari karakteristik datanya gitu ya. Kalau data image mungkin berapa ukuran image-nya dan sebagainya. Nah itu kalau saya pribadi belum sempat mengeksplorasi Bu, dan juga mencari mendapat informasi berapa kira-kira batasan data yang bisa diolah untuk Orange Data Mining ini. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Nyoman Sutrisna Janureksa. Izin bertanya, kalau datanya ada numerik dan non-numerik, apakah bisa dilakukan klasterisasi via Orange? Pak Nyoman, bisa Pak Nyoman? Ya, sudah tadi saya demokan bagaimana kita melakukan klasterisasi dengan memanfaatkan data yang sudah ada tadi ya, kebetulan itu kita bisa melakukan klasterisasi, baik yang numerik maupun yang tidak non-numerik. Nah, untuk beberapa metode kadang-kadang kan kita harus melakukan preproses gitu ya. Misalkan ada metode yang sensitif terhadap data numerik, itu bisa kita lakukan proses diskretisasi mungkin dan sebagainya. Itu juga di fiturnya di Orange. Jadi ada pengolahan awal dulu sebelum bisa kita terapkan metode data mining-nya itu sendiri. Kemudian dari Pak Agus Wiratama, apa nama aplikasinya? Nama aplikasinya Orange Pak. Kemudian dia bisa di-download di situsnya langsung, jadi Bapak tinggal tekan di Google Orange Data Mining, download. Nah, pasti otomatis dirujuk ke situsnya. Kemudian di-download aplikasinya, kemudian nanti tinggal installnya, tinggal next, finish. Jadi tidak ada suatu hal, tidak terlalu rumit. Kemudian pertanyaan selanjutnya
Lagi ya. Izin agar nanti di akhir disajikan produknya. Sudah tadi saya demokan, semoga bisa memberikan gambaran. Nah, mungkin nanti slide-nya ini juga Bapak dan Ibu bisa download, ya. Kemudian nanti bisa dicoba sendiri di rumah setelah mendownload Orange-nya. Kemudian Bapak dan Ibu bisa ikuti widget-widget yang saya gunakan, nanti bisa juga terlihat hasilnya. Gitu ya. Kemudian ada lagi ya pertanyaannya. Dari Bapak Made Ari Setiawan. Bapak Ya. Made Ari Setiawan, selamat siang Pak. Untuk kombinasi metode bisa diterapkan ya Pak? Kombinasi metode saya belum pernah coba ya. Nah, misalkan Bapak ingin menerapkan kombinasi metode K-means dengan KNN gitu misalkan ya. Tapi kalau menurut saya bisa, tinggal di step-stepnya itu aja kita atur. Misalkan KNN dulu, KNN menghasilkan prediksi atribut apa, dari hasil prediksinya tersebut nanti kita baru melakukan proses klasterisasinya, yaitu saya kira bisa dilakukan. Tapi ya tidak se-fleksibel kalau kita modding gitu. Misalkan saya mau ekstraksi fiturnya pakai metode ini gitu. Kemudian nanti proses klasterisasinya saya pakai metode apa, atau distance-nya saya mau modifikasi pakai cosine gitu misalkan. Nah, itu mungkin tidak akan se-fleksibel kalau kita membuat programnya dengan modding sendiri. Saya kira seperti itu jawabannya. Oke, ada lagi ya? Ada lagi 3 dari Bu Desa Made Dwi Utami Putra, dari Bapak Imade Kusuma Wijaya, dan Nopirianto Sitompul dari Q&A. Oke, dari Bapak Nofrianto Sitompul, izin bertanya Pak Aditra, apakah semua metode algoritma data mining dapat diterapkan pada aplikasi Orange? Iya Pak, kalau widgetnya ada Pak. Nah, misalkan kayak KNN itu widgetnya ada, kita bisa terapkan. Kemudian K-means ada widgetnya, kita bisa terapkan. Seperti itu. Kemudian apa dari random forest itu ada, kita bisa terapkan. Panjang ada di widgetnya, itu bisa kita terapkan metode data miningnya. Kemudian bagaimana membuktikan hasil dari aplikasi Orange? Apakah perlu dibuat penjelasan metode atau algoritma secara manual? Nah, maksudnya gimana ya? Ini membuktikan hasil dari aplikasi Orange. Kalau membuktikan ini, maksudnya mendokumentasikan aplikasi Orange ya seperti yang tadi itu. Jadi dia berupa visual programming seperti itu, yaitu hasil dari kita membuat aplikasi di Orange. Nah, kemudian untuk datanya sendiri kita bisa menggunakan widget save, nanti datanya kita bisa simpan, data hasil dari proses data miningnya. Seperti itu jawaban dari saya. Kemudian dari Pak Nyoman Sutrisna lagi, ya terima kasih Pak Nyoman. Materi yang sangat menarik. Saya masih penasaran bagaimana cara text mining terlebih dahulu tanpa menggunakan Orange, entah di sosial media atau di website tertentu. Kalau tanpa menggunakan Orange, gitu ya kembali lagi tergantung bahasa pemrograman yang Bapak gunakan. Gitu ya. Kalau misalkan Python itu ada library-library-nya sendiri, gitu. Kayak model scikit-learn. Nah itu saya kira mungkin ada fitur yang sudah disediakan untuk kita bisa mengambil data dari Twitter misalkan. Kalau dari website tertentu, yang saya pernah lakukan itu main di scraping, Pak. Ya, pakai DOM. Format DOM, jadi kita bisa langsung scraping HTML-nya, kemudian kita parsing, kita ketemu konten-kontennya. Nah, itu yang akan kita lakukan miningnya. Mau kita olah jadi apa? Pakai sentimen kah, clustering kah, dan sebagainya. Itu kalau di website yang kita bisa lakukan. Gitu ya. Bisa di search di Google bagaimana kita cara melakukan scraping dengan HTML DOM. Itu banyak ada tutorialnya, Pak. Itu kalau kemudian kalau salah menggunakan key gimana dan bagaimana cara mendapatkannya. Ya, di HTML DOM itu kita pakai keywordnya apa ya. Kembali lagi kalau kita mau mengambil data gitu karena sekian banyaknya data, kemudian kita harus persempit, kita mau mengambil data tentang apa ya harus kita
sediakan keywordnya apa, ya nanti dia ditemukan data-datanya berdasarkan keyword yang kita berikan. Nah, nanti kita simpan datanya, kita crawling datanya, baru kita akan olah dengan metode data mining. Seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya kalau Bu Desa sudah tadi ya, ada jumlah batasan data sudah. Kemudian Pak Yufis Asar, gitu ya. Selamat siang Pak Aditra. Selamat siang Pak Yufis. Nah, Pak Yufis, Mas Yufis, ya ini beliau dosen di Universitas Muhammadiyah Malang ya Mas ya. Terima kasih Mas sudah meluangkan waktunya hadir di kuliah online Indonesia Berbagi ini. Selamat siang Pak Aditra, apakah Orin sudah support untuk deep learning? Waduh, saya belum sempat mencoba Pak, yang jelas. Ya, nah mungkin nanti kita sama-sama bisa eksplor gitu ya, apakah bisa nggak kita menerapkan metode-metode deep learning ini di Orin gitu. Nah mungkin itu tanggapan dari saya. Satu lagi tersisa dari Bapak Made Kusuma Wijaya. Selamat siang, saya Wijaya. Pak, ya selamat siang Pak Wijaya. Jika masih ada waktu izin bertanya, apakah bisa digunakan untuk data mining hubungan antara kehadiran siswa, jenis kelamin, mengumpulkan tugas dengan nilai hasil ulangan matematika? Bisa Pak. Ya, jadi yang Pak Kusuma Wijaya yang perlu lakukan adalah pertama pastikan dulu datanya seperti apa, ya atribut field-nya apa, gitu. Kemudian target kelasnya apa. Itu kalau kita mau main prediksi ya. Apakah dia mengumpul ulangan matematikanya tepat waktu, ataukah misalkan lulus matematika atau tidak, nah itu kita menjadikan target atributnya. Kemudian kita harus tetapkan, seperti yang tadi saya sampaikan, atribut prediktornya apa saja, gitu ya. Apakah kehadiran di kelas, gitu, apakah jenis kelamin kita bisa masukkan sebagai atribut prediktor. Nah, kalau itu sudah ada datanya, misalkan dalam bentuk Excel, nanti Bapak tinggal load saja ke Orange Data Mining ini. Ya, di load data miningnya, kemudian tahapan selanjutnya adalah memilih metode klasifikasi yang cocok, gitu ya. Karena tidak semua metode klasifikasi itu bisa digunakan untuk bagus digunakan untuk semua karakter data. Gitu. Misalkan kayak metode tree, ya. Metode tree itu kalau kita mau mengolah metode yang sifatnya ada data numeriknya itu agak lebih susah dibandingkan dengan metode yang data yang kategorikal jenisnya. Nah, itu nanti setelah kita putuskan mau mencoba metode data mining apa, misalkan Naive Bayes itu kita tinggal tarik widgetnya, ya udah nanti bisa keluar hasil prediksinya. Ya, jadi kembali lagi kalau kita mainnya di prediksi data mining itu model prediksi kita itu akan sangat ditentukan oleh kualitas data training kita. Kalau data training kita bagus, apalagi ditambah metode data mining kita bagus, tentu model prediksinya akan bagus. Nah, kalau model prediksinya bagus, dia akan bagus atau akurat dalam memprediksi data selanjutnya atau data testingnya. Itu sih dari saya. Sepertinya sudah Pak Awani. Ya, sudah semua dijawab oleh Pak Aditra. Karena waktu juga sudah tidak ada lagi yang bertanya di Q&A. Menarik sekali tentang data mining ini. Jadi tadi ada yang bertanya tentang deep learning, kemudian bagaimana bisa memprediksi kelulusan dari siswa. Mungkin hal-hal begini nanti ke depannya akan sangat-sangat dibutuhkan dalam bidang pembelajaran. Jadi berapa kali ngepost di diskusi apa yang dia sampaikan, apakah mengena dengan konsep atau apa yang ditanyakan dalam hal diskusi. Nah, ini cukup menarik sebenarnya hal-hal ini yang tadi disampaikan. Kalau ada aplikasi yang memang sudah bisa seperti Orin ini, kenapa tidak kita gunakan dalam pembelajaran tentunya. Tadi sudah ditanyakan deep learning gitu. Terima kasih pada narasumber dan Bapak Ibu peserta. Tadi sudah saya sampaikan juga melalui chat. Bapak Ibu peserta harap mengisi link yang saya berikan agar bisa nanti didata terkait untuk e-sertifikat. Untuk materi dan menonton ulang lagi tayangan ini dari Pak Aditra, materi bisa diunduh di web Undiksa Berbagi, dan untuk videonya nanti bisa ditonton di Undiksa channel di YouTube Undiksa.
Sekali lagi saya aturkan terima kasih kepada Bapak Aditra dan Bapak Ibu peserta. Mohon maaf selama memandu ini apabila ada yang kurang. Sekali lagi saya aturkan terima kasih. Semoga kita sehat selalu. Saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di kesempatan yang lainnya, di Undiksa Berbagi yang lainnya. Oke. Terima kasih semuanya.